Halo teman-teman, terima kasih sudah mengeklik video ini. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Rampage. Rampage adalah film fiksi Amerika Serikat tahun 2018 yang disutradari oleh Brad Peyton dan dibintangi oleh Dwayne Johnson, Naomi Harris, Melanie Ackerman, Jackie Lake, dan Jeffrey Dean Morgan. Film ini bercerita tentang seorang ahli primata bernama Davis Okoye yang harus bekerja sama dengan George, gorila albino yang berubah menjadi makhluk yang mengamuk dengan ukuran besar akibat percobaan akal para ilmuwan. Hal itu terjadi karena ada suatu teknologi baru bernama CRISPR yang membuka jalan para ilmuwan untuk menyembuhkan segala penyakit tak tersembuhkan dengan penyuntingan genetika. Karena rawan disalahgunakan, Badan Intelijen Amerika Serikat melarang untuk meneliti apalagi menggunakannya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Film diawali dari stasiun luar angkasa yang bernama Athena 1 milik perusahaan Energin. Terlihat situasi di dalam pesawat, para kru sudah mati kecuali Dr. Atkins. Kekacauan itu disebabkan oleh seekor tikus yang digunakan sebagai media penelitian bermutasi menjadi monster yang menyebabkan lambung Athena kritis. Dr. Atkins mencoba keluar dengan memasuki kapsul darurat, namun dicegah oleh Claire Wayden, seorang CEO dari pusat penelitian. Dr. Atkins diperintahkan untuk membawa sampel penelitian yang berisi patogen sebelum memasuki kapsul darurat. Setelah berhasil mengambil sampel, Dr. Atkins langsung memasuki kapsul darurat dan menuju ke bumi. Namun naasnya kapsul yang ditumpangi Dr. Atkins tidak dapat melewati atmosfer bumi hingga akhirnya meledak. Kemudian terlihat Davis Okoye bersama teman-temannya menemui kawanan gorila yang salah satunya bernama George. George adalah gorila albino yang pintar berbahasa isyarat, sekaligus mempunyai selera humor yang tidak biasa. Lalu malamnya sampel penelitian yang dibawa Dr. Atkins jatuh di area hutan dan menginfeksi beberapa hewan yang salah satunya adalah George. Keesokan paginya, Davis mendapat laporan bahwa George telah membunuh seekor beruang glissi dan juga George mengalami perubahan fisik maupun sifat. Kemudian mereka menyelidiki di sekitaran tempat tinggal George dan menemukan suatu benda yang diduga menjadi penyebab perubahan yang terjadi pada diri George. Lalu terlihat Claire dan Brad, yaitu CEO dari perusahaan Energin, sedang menyusun rencana untuk mengambil wadah sampel penelitian mereka dengan meminta bantuan Burke, yaitu biro militer swasta. Kemudian Burke dan kelompoknya pergi mencari wadah yang berisi patogen yang diperkirakan jatuh di wilayah Wyoming. Singkat cerita, mereka berhasil menemukannya, tetapi wadah tersebut sudah rusak. Namun mereka juga menemukan kawanan serigala yang cukup banyak telah mati. Burke menduga telah dibunuh oleh serigala lainnya. Kemudian Claire yang sudah tahu serigala tersebut terinfeksi zat patogen meminta agar Burke membawa serigala tersebut baik hidup maupun mati. Scene berpindah ke laboratorium tempat pemeriksaan George. Terlihat ada seorang perempuan menemui Davis yang bernama Dr. Cat, menjelaskan bahwa George terkena CRISPR, yaitu penyuntingan genetika yang menyebabkan pertumbuhan seperti paus biru, kekuatan seperti kumbang badak, dan kecepatan seperti cheetah. Tiba-tiba George mengamuk dan keluar dari laboratorium. Davis mengejarnya, mencoba menenangkan George, namun tiba-tiba ada helikopter dan langsung menembakkan zat bius kepada George. Hingga akhirnya George lemas dan pingsan. Kemudian adegan berpindah ke Burke dan kelompoknya yang berhasil menembak seekor serigala. Lalu mereka turun mencari serigala yang sudah ditembak. Mereka kaget menemukan jejak serigala yang sangat besar. Tiba-tiba serigala tersebut datang dan menghabisi mereka semua hingga helikopter yang datang pun bisa dihancurkannya. Kemudian scene berpindah di mana Davis dan Dr. Cat menemui agen Harvey Russell untuk dibawa bersama George menggunakan pesawat. Lalu agen Russell membongkar identitas Davis yang ternyata mantan seorang pasukan angkatan darat. Kemudian Davis menjelaskan bahwa membawa George dengan pesawat adalah suatu ide yang buruk. Namun Russell malah tidak menghiraukannya dan yakin bahwa obat bius yang mereka suntikan sangat kuat sehingga mereka semua akan baik-baik saja. Lalu Russell juga membongkar identitas Dr. Cat yang ternyata pernah direkrut perusahaan Energin dan telah dipecat karena suatu kasus pencurian perangkat keras.
Terlihat kekecewaan dari wajah Davis karena merasa telah ditipu oleh Dr. Cat. Kemudian Brett memberitahu Claire bahwa Dr. Cat masih hidup. Kabar itu membuat Claire khawatir apabila Dr. Cat akan membongkar semua kejahatannya. Lalu Claire berencana menyalakan sinyal radio frekuensi rendah yang dimaksudkan agar George yang berada dalam pesawat merespon dan menjatuhkan pesawat sehingga Dr. Cat mati. Lalu radio tersebut pun dinyalakan. Terlihat serigala langsung merespon dan pergi menuju sumber suara. Di sisi lain terlihat juga hewan yang berada di bawah air juga merespon panggilan tersebut. George yang masih dalam keadaan pingsan juga merespon panggilan tersebut hingga perlahan bangun dan langsung memaksa keluar. George mengacak-acak seisi pesawat. Semua orang berusaha menyelamatkan diri mereka dengan menembaki George, tapi tetap saja George masih mengamuk. Sialnya, pesawat pun tak terkendali karena pilot tewas terkena tembakan. Kemudian Davis dan Dr. Cat bergegas mengambil parasut. Tidak lupa Davis pun memakaikan parasut pada tubuh Russell yang sedang pingsan. Akhirnya pesawat pun jatuh bersamaan dengan George. Setelah berhasil mendarat dengan selamat, mereka mencari mayat George tetapi mereka tidak menemukannya. Davis menduga George selamat dari kecelakaan itu. Kemudian di sisi lain FBI sedang memeriksa perusahaan Energy. Namun Claire memfitnah bahwa yang bertanggung jawab atas monster-monster tersebut adalah Dr. Cat. Di sisi lain Russell sedang meminta bantuan melalui radio yang ada. Kemudian Davis bercerita kepada Dr. Cat dia menemukan George di kolong mobil pemburu gelap yang sedang menjaga ibunya George untuk diambil lengannya. Lalu Dr. Cat pun bercerita bahwa awal mula dia membuat CRISPR adalah untuk menyembuhkan penyakit saudaranya, tetapi malah dimanfaatkan oleh Claire. Di saat Dr. Cat ingin membongkar kejahatan Claire, tetapi dia malah tertangkap saat mengumpulkan buktinya. Akhirnya mereka pun sepakat untuk bekerja sama. Tiba-tiba bantuan pun datang. Mereka dibawa ke pangkalan udara Scott. Di sana mereka bertemu dengan Kolonel Black. Dr. Cat menjelaskan kepada Kolonel bahwa perusahaan Energy mungkin mengembangkan teknologi biosonar yang didapat dari DNA kelelawar, sehingga para monster pergi ke Cincaco, yaitu tempat perusahaan Energy. Namun Kolonel Black meminta kepada Davis dan Dr. Cat untuk tidak pergi kemana-mana karena anggota FBI akan menginterogasinya. Namun mereka berusaha kabur dengan mencuri helikopter medis. Tapi sialnya pada saat itu juga tiba-tiba Russell datang memergoki mereka. Tapi untungnya Russell mendukung mereka karena merasa berutang nyawa pada Davis. Kemudian mereka pun berangkat menuju Cincago. Di sisi lain, Kolonel Black memerintahkan pasukannya untuk menembak dua monster tersebut. Mereka memang menembak tepat sasaran, namun George dan serigala itu masih tetap hidup dan malah membunuh seluruh pasukan Kolonel Black. Mengetahui itu, Kolonel Black memerintahkan kepada bawahannya untuk mengarahkan semua meriam darat dan mengevakuasi orang yang ada di Cincago. George dan serigala sedang mengacak-acak kota dan para aparat berusaha untuk menghentikannya tetapi tetap saja gagal. Mereka tidak dapat melumpuhkan George dengan serigala walaupun telah menggunakan helikopter. Tiba-tiba muncul satu monster buaya dari sungai. Para aparat mencoba untuk menghentikannya, tapi hal tersebut sia-sia. Kemudian Davis dan Dr. Cat bergegas pergi menuju ke perusahaan Energy untuk mengambil penawarnya. Karena sudah kebingungan, Kolonel meminta kepada timnya untuk menyiapkan MOAB, yaitu bom terbesar yang mereka miliki. Namun Russell sempat meminta agar Kolonel mengurungkan niatnya. Tetapi malah Russell diusir dari tempat itu dan MOAB pun siap diluncurkan. Di sisi lain, Davis dan Dr. Cat telah sampai di Energy dan berhasil menemukan penawarnya. Tanpa pikir panjang, Dr. Cat mengambil 3 serum penawarnya, tapi tiba-tiba Claire dan Brett datang, lalu meminta agar menyerahkan penawarnya kepada Claire. Namun, Dr. Cat hanya menyerahkan 2 serum saja. Kemudian, Claire menembak Davis dan mengajak Dr. Cat agar ikut bersama mereka. Namun, setelah sampai di atap gedung, ternyata George sudah sampai di sana dan menghancurkan helikopter milik Claire. Brett yang ketakutan langsung saja pergi meninggalkan mereka. Kemudian Dr. Cat hampir tertimpa helikopter dan untungnya ada Davis yang menyelamatkannya. Ternyata Davis selamat karena tembakan Claire meleset.
Lalu George mulai menghancurkan pemancar radionya, tapi tiba-tiba Claire muncul mengancam agar membunuh Davis dan Dr. Cat. Tapi Davis dan Dr. Cat mempunyai rencana untuk memberikan penawarnya ke George, yaitu dengan mengorbankan Claire sebagai makanan George. Di sisi lain, Brad telah sampai di lantai yang paling bawah dan di sana sudah ada Russell menghadangnya, meminta agar Brad menyerahkan laptopnya kepada Russell. Sebagai gantinya, Brad diperbolehkan keluar dari gedung itu. Kemudian gedung itu pun roboh, namun untungnya Davis dan Dr. Cat menaiki helikopter dan mereka pun selamat. Kabar baiknya, serum penawar yang ada pada diri George sudah bereaksi dan George sudah bersikap seperti semula. Kemudian Davis berencana kepada Dr. Cat untuk menemui Russell dan meminta agar pengeboman itu dihentikan. Sementara Davis dan George berusaha untuk menghentikan para monster. Kemudian mereka pun mulai beraksi untuk menghentikan para monster tersebut. Lalu Davis mengalihkan perhatian serigala tersebut saat sedang menyerang George dengan menembakkan pelontar. Dan akhirnya saat serigala ingin menyerang Davis, ternyata malah serigala tersebut tergigit oleh buaya dan seketika mati. Di sisi lain, Dr. Cat berhasil menemui Russell dan berbicara kepada Russell untuk meminta kolonel menghentikan pengeboman. Adegan berpindah saat buaya tersebut mau menyerang Davis, langsung saja George menyelamatkannya dengan memukul kepala buaya tersebut. Kemudian Davis menyerang balik dengan memasukkan bom ke isang buaya dan langsung meledak. Tetapi buaya tersebut masih dapat tetap hidup, lalu buaya tersebut hendak menyerang Davis, lagi-lagi George menyelamatkannya. Namun kali ini George terlempar ke gedung yang akhirnya George tertusuk sebilah besi di dadanya. Kemudian untuk mengalihkan perhatian buaya tersebut, Davis berusaha menembak melalui helikopter dan usaha tersebut berhasil. Namun tidak membuat buaya tersebut mati. Lalu Davis berlari dan terjatuh. Saat buaya tersebut hendak menyerang Davis, tiba-tiba George datang dan menancapkan sebilah besi tepat di mata buaya hingga mati. Dan kolonel pun membatalkan penjatuhan bom MUAB. Kemudian Davis mencoba berbicara dengan George, namun George tidak berdaya dan akhirnya mati. Lalu Dr. Cat dan Russell datang sekaligus turut berduka cita atas matinya George. Untuk menenangkan Davis, Dr. Cat juga mengatakan bahwa George telah menyelamatkan semua orang. Tapi tiba-tiba George tertawa dan ternyata George hanya pura-pura mati. Kemudian mereka pun mulai bercanda. Selanjutnya mereka membantu mengevakuasi orang-orang dan yang terakhir mereka akan mencari tempat tinggal baru untuk George. Dan film pun tamat.